Shalom jemaat Tuhan, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita memuji Dia, mari kita naikkan satu buah lagu, Tuhan kita sungguh ajaib. Mari kita katakan, dengan bersyukur masuk ke gerbangnya, keberlataran membawa pujian, taji kemenangan telah dikibarkan, bersoraklah sambut Raja Damai. Oh, muliakan Tuhan. Oh, layak disembah. Dengan bersyukur masuk ke gerbangnya, keberlataran membawa pujian, panji kemenangan telah dikibarkan, bersoraklah sambut Raja Damai. Oh, muliakan Tuhan. Oh, oh, layak disembah. Sebab tanganmu yang menghias semesta, memahkotai hari dengan kebaikan. Dari dahulu tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan kasih. Oh, muliakan Tuhan. Oh, oh, layak disembah. Mari kita katakan sekali lagi dengan bersyukur. Dengan bersyukur masuk ke gerbangnya, keberlataran membawa pujian, panji kemenangan telah dikibarkan, bersoraklah sambut Raja Damai. Oh, muliakan Tuhan. Oh, oh, layak disembah. Katakan sebab tanganmu yang menghias semesta, memahkotai hari dengan kebaikan. Dari dahulu tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan kasih. Oh, muliakan Tuhan. Oh, oh, layak disembah. Sekali lagi kita katakan sebab tanganmu yang menghias semesta, memahkotai hari dengan kebaikan. Dari dahulu tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan kasih. Oh, muliakan Tuhan. Oh, oh, layak disembah. Kami memuji
Engkau tempat kami menaruhkan harapan kami Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, sebab pengharapan dalam-Mu tidak akan pernah mengecewakan kami Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau kebenaran, tempatku taruh hatiku, cahaya terang yang tuntun langkahku. Saat gelap menghadang, ku pegang erat tangan-Mu. Ku yakin Kau tak akan tinggalkanku. Ku tabur air mataku, berharap janji firman-Mu. Ku kan menuai semua janji-Mu. Selamanya ku hidup bagi-Mu, selamanya memegang janji-Mu. Sebab firman-Mu kuatkan hatiku, kota benteng tempatku berlindung. Meski waktu menguji hatiku, kekelaman di depan mataku, Kau menara terangi jalanku, takkan ku goyah gunung batuku. Kau kebenaran, Kau kebenaran, tempatku taruh hatiku, cahaya terang yang tuntun langkahku. Saat gelap menghadang, ku pegang erat tangan-Mu. Ku yakin Kau tak akan tinggalkanku. Ku tabur air mataku, berharap janji firman-Mu. Ku kan menuai semua janji-Mu. Selamanya ku hidup bagi-Mu, selamanya memegang janji-Mu. Sebab firman-Mu kuatkan hatiku, kota benteng tempatku berlindung. Meski waktu menguji hatiku, kekelaman di depan mataku, Kau menara terangi jalanku, takkan ku goyah gunung batuku. Oh, Kau gunung batuku. Kau kebenaranku, tempatku taruh harapan. Oh, selamanya ku hidup bagi-Mu, selamanya memegang janji-Mu. Sebab firman-Mu
tempatku berlindung, meski waktu kekelaman di depan mataku. Kau menara, kuatkan aku, takkan ku goyah. Gunung batuku, selamanya ku hidup bagimu, selamanya memegang janjimu, sebab firman-Mu kuatkan hatiku. Kota benteng tempatku berlindung, meski waktu menguji hatiku. Kekelaman di depan mataku, Kau menara, terangi jalanku, takkan ku goyah. Gunung batuku, oh, takkan ku goyah. Gunung batuku, takkan ku goyah. Gunung batuku. Oh, Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan pengumuman, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk 2 prayer request dari jemaat kita. Kita bisa dukung, kita bisa support supaya terjadi mujizat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan dari ayah dari rekan kami di dalam nama Yesus. Kami percaya beliau ada di sana, anaknya ada di sana untuk menyampaikan firman Tuhan kesembuhan kepada ayah yang sakit. Dan kami percaya firman kesembuhan itu justru yang membawa mujizat bagi setiap yang sakit. Juga kami berdoa untuk rekan yang memiliki usaha baru di dalam nama Yesus. Kami percaya ada mujizat yang terjadi, orang semakin mengenal, bisnisnya semakin besar karena dia mengandalkan dan percaya kepada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus, apa yang kami harapkan, apa yang kami percayai, itu pasti terjadi, bahkan melebihi dari ekspektasi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara, ada beberapa pengumuman, ada beberapa press report. Saudara, yang pertama adalah dari rekan kita gajinya tidak jadi dipotong, bahkan menerima THR secara penuh. Wah, ini berita yang sangat oke ya di situasi seperti sekarang. Kemudian sembuh dari vertigo melalui perkataan. Kita percaya saudara, di dalam nama Yesus tidak ada penyakit yang ringan atau yang berat. Yang ada adalah semuanya sembuh di dalam nama Yesus. Ada 4 pengumuman buat kita semua. Yang pertama adalah ibadah minggu kita tanggal 24 Mei akan diadakan seperti biasa jam 10 melalui channel YouTube GKKD Shouters. Jadi saudara bisa persiapkan dirinya. Jangan menonton tapi ikut serta dalam ibadahnya. Yang berikutnya saudara bisa lihat di layar nomor rekening untuk persembahan. Saudara bisa berikan, saudara bisa transfer atau juga bisa melalui OVO. Kemudian saudara, GKKD Shouters memiliki program yang baru. Kita punya kegiatan diakonia baru yang bernama Sharing for Caring. Jadi melalui diakonia dengan sistem ini semua orang bisa memberi. Kenapa saya bilang begitu? Karena siapapun saudara, kita memberi uang yang kita save karena kita berpuasa. Jadi setiap hari Selasa jam 6
GKKD Shouters, kita semua berpuasa sampai hari Rabunya, maksimal 24 jam. Kita harapkan saudara juga berpuasa selama 24 jam. Jadi uang yang saudara save, yang saudara nggak jadi buat beli makan, itu bisa saudara berikan untuk yang Hope, saudara bisa berikan ke Bendahara Hope. Untuk yang youth atau college atau yang profesional, saudara bisa berikan ke bendahara ministry masing-masing. Kenapa kita perlu collect ini melalui gereja? Karena kalau kita berikan secara satu persatu dampaknya tidak bisa besar. Jadi kita berikan secara masif melalui gereja. Informasi berikut atau saudara mau bertanya untuk yang lebih jelas, saudara bisa tanyakan kepada PIC saudara atau pembimbing saudara. Yang berikutnya saudara, untuk setiap press report atau prayer request yang saudara mau berikan, saudara mau sampaikan, saudara bisa kirimkan melalui direct message ke YouTube GKKD Shouters atau ke Instagram GKKD Shouters. Saya percaya, kita percaya, GKKD Shouters sangat percaya bahwa yang saudara kirimkan itu akan sangat menguatkan dan memberikan keteguhan, peneguhan juga kepada setiap yang membacanya atau yang setiap berdoa. Oke, itu aja pengumuman. Sebelum kita memberi, saya ingin share satu ayat untuk saudara. Firman Tuhan berkata di Ulangan 16 ayat 17, tapi saya langsung bacakan saja dari bahasa Inggrisnya. Deuteronomy 16, 17, every man shall give as he is able, kata firman Tuhan, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. Jadi firman Tuhan berkata, semua orang memberi menurut berkat Tuhan yang diberikan kepada dia. Jadi saudara, ternyata kemauan orang atau kerelaan orang dalam memberi itu sangat tergantung dari kesadaran dia akan seberapa besar berkat Tuhan yang diberikan kepada dia. Itu sebabnya kita perlu menyadari bagaimana berkat Tuhan di dalam hidup kita. Yang saya mau kasih tahu kepada saudara, firman Tuhan jelas berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Semakin saudara menyadari bahwa saudara diberkati, semakin saudara memberi dengan sukacita. Semakin saudara menyadari bahwa saudara dijagai, saudara pasti memberi dengan sukacita. Semakin saudara menyadari bahwa ada perlindungan di dalam kehidupan saudara, di dalam keuangan saudara, maka saudara pasti memberi dengan sukacita. Itu yang perlu kita sadari sebelum kita memberi. Karena memberi bukan tentang memberi saja, tetapi memberi adalah tentang respon dari iman yang saudara keluarkan melalui perkataan. Oke, sebelum kita memberi, mari kita mengucapkan statement iman kita. 3-4, kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap pemberian kami adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan percaya Engkau ajaib, Kau luar biasa. Kami bersyukur dan percaya bahwa kami diberkati, kami berkelimpahan dan tidak pernah berkekurangan. Itu sebabnya kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita menyanyikan satu buah lagu. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mendengarkan isi hatimu, merasakan detak jantungmu, tinggal di dalam kemuliaan.
Shalom Bapak Ibu, senang bertemu dengan Anda kembali dalam ibadah kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa. Kita tutup mata kita. Kami mengucap syukur Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami melewati hari-hari kami dengan luar biasa, kami melewati hari-hari kami dengan ajaib. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan itu akan membersihkan kami dari hal-hal yang buruk, membersihkan kami dari sakit penyakit, dan kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini supaya bisa memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita sedang merayakan hari kenaikan Kristus ke surga, atau kita menyebutnya Ascension Day, hari ke-40 setelah Yesus bangkit. Nanti 10 hari setelah ini kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Mari kita sama-sama belajar untuk apa sih yang terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya menjadi pengetahuan bagi saudara, tetapi juga menjadi pewahyuan bagi setiap kita. Amin, supaya kita dapat menggunakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lebih daripada semuanya itu, supaya firman Tuhan hidup di dalam hati kita. Mari kita lihat, judul hari ini adalah The Spirit of Truth. Kenapa kita membahas tentang Roh Kudus? Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian, tapi aku akan memberikan kepadamu penolong. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita supaya kita tidak ditinggalkan sebagai seorang yatim piatu. Mari kita lihat bersama-sama. Judulnya adalah Roh Kebenaran. Jadi Roh Kudus itu juga dikenal sebagai Roh Kebenaran. Tapi saudara, kita harus mengerti, seringkali karena Roh Kudus ini digambarkan sebagai roh, digambarkan tidak berwujud. Lalu banyak orang mempunyai interpretasi yang salah tentang Roh Kudus. Banyak orang yang berkata, kalau jangan menertawakan orang yang berbahasa roh, nanti kamu menghujat Roh Kudus. Jangan begini, nanti kamu mendukakan Roh Kudus. Jangan kamu begini, nanti kalau kamu melakukan dosa ini berulang-ulang, kamu jatuh lagi dalam dosa yang berulang-ulang, maka Roh Kudus akan meninggalkan kamu. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengadakan percakapan dengan para murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus sampai di Emmaus, lalu dia mengadakan percakapan dengan murid-murid, dan salah satu yang diucapkan Tuhan Yesus adalah dia menjanjikan seorang penolong yang lain ketika dia naik ke surga. Tuhan Yesus berkata begini, dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, dalam bahasa Yunani yaitu Parakletos. Dalam bahasa Ibrani disebutnya adalah kenegdo, kata yang sama yang diucapkan kepada wanita. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi perhatikan yang kuning dikatakan Roh Kudus itu adalah kerjaannya adalah menolong. Oke? Banyak orang yang berkata Roh Kudus itu kalau kamu berdosa dia akan mendakwa kamu. Kalau kamu berdosa dia akan menegur kamu, menempelak kamu. No. Kepada orang percaya, kalau saudara baca di sini, Tuhan Yesus tuh ngomong Roh Kudus itu sebagai penolong. Tapi kepada dunia di ayat yang lain, Tuhan Yesus berkata dia akan mendakwa dunia, menegur dunia. Jadi beda, satu ngomong sama orang percaya, satu ngomong sama dunia. Nah, kepada dunia, kepada anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus berkata begini, Roh Kudus itu akan menjadi penolong bagi kamu. Nah, perhatikan, saya highlight di ayat yang sama dikatakan aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi perhatikan, ada perbedaan yang mendasar antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian yang lama
Roh Kudus itu datang mengurapi, atau dalam bahasa Ibrani artinya menguduskan, mengurapi seseorang. Dan jikalau orang itu sudah tidak melakukan sesuatu, atau orang itu jatuh dalam dosa dan menolak Tuhan, kira-kira begitulah ya. Dia jatuh dalam dosa berulang-ulang seperti Samuel, maka Roh Kudus meninggalkan dia. Tapi di dalam perjanjian baru, perhatikan, dikatakan penolong itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus di perjanjian yang baru, di perjanjian kasih, Roh Kudus tidak bisa meninggalkan Bapak Ibu. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang selalu berdoa seperti ini. Roh Kudus hadir di sini, kita masih meminta Roh Kudus hadir. Tapi kamu harus tahu, ketika kamu berdoa kepada Tuhan, nanti kita lihat ayatnya, Roh Kudus tuh diam di dalam kita. Itu sebabnya Tuhan berkata kita itu adalah bait Allah. Karena apa? Tempat tinggalnya Roh Kudus. Benar? Jadi dikatakan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Jadi dia tidak bisa meninggalkan kita. Kamu jatuh di dalam dosa, kita jatuh di dalam dosa, lalu melakukan dosa berulang-ulang, lalu Roh Kudusnya berduka. Lalu ketika dia berduka, and then dia pergi meninggalkan kamu. No, Roh Kudus itu akan diam selama-lamanya. Lalu kalau saya berdosa, apa yang dilakukan Roh Kudus kepada orang percaya, kepada saya ketika saya jatuh di dalam dosa? Nanti kita akan bahas tentang hal itu. Atau Bapak Ibu bisa ikutin IG saya, ada IG live saya yang mengajarkan tentang Roh Kudus. Tentang kenapa Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Tetapi dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 17, Roh Kudus itu disebut roh kebenaran. Ini yang menjadi tema kita. Jadi nama lain dari Roh Kudus disebut dia roh kebenaran. Aletheia. Aletheia artinya kebenaran, yaitu firman. Siapa lagi yang disebut dengan kebenaran? Yesus menyebut dirinya adalah kebenaran. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Roh Kudus ini siapa sih? Dia adalah interpretasi, dia adalah gambaran dari Yesus. Karena banyak orang yang menerjemahkan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda. No. Dia adalah Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu melihat aku, sesungguhnya kau telah melihat Bapa. Benar gak? Jadi kalau kita mau melihat, Bapa itu pribadinya seperti apa sih? Bapa itu murka gak? Bapa itu marah gak kalau orang jatuh di dalam dosa? Perhatikan, kalau kamu mau melihat Bapa, lihat kepada Yesus. Bagaimana Yesus memperlakukan orang berdosa, seperti itulah Bapa kepada orang berdosa. Sekarang pribadi Roh Kudus seperti apa? Roh Kudus exactly seperti Yesus. Yesus dikatakan kebenaran, makanya Roh Kudus juga dikatakan roh kebenaran. Dikatakan begini, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Diulang lagi, dari ayat 16 tadi dikatakan dia akan menyertai kamu selama-lamanya, tapi diulang lagi dan dikatakan begini. Dia menyertai kamu, yang pertama, menyertai kamu selama-lamanya dan diam di dalam kamu. Kata diam dalam bahasa Gerika adalah meno. Meno ini kata kerja aorist imperatif. Apa artinya aorist imperatif? Aorist imperatif adalah kata kerja yang dilakukan sekali, tapi impactnya, akibatnya berulang-ulang terus-menerus. Sampai sekarang, sampai akan datang. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya, seperti ayat 16. Jadi dikatakan, Roh Kudus itu sebab ia akan menyertai kamu, dan dia akan meno katanya. Meno itu artinya perbuatan yang dilakukan sekali dan berakibat terus-menerus. Dia akan tinggal, diam di dalam kamu. Sampai kapan? Ayat 16 bilang, selama-lamanya. Itu Roh Kudus. Amin saudara. Nah perhatikan, Roh Kudus ini disebutnya kebenaran. Jadi Roh Kudus itu bekerjanya bagaimana? Sesuai dengan firman. Jadi Roh Kudus itu selalu bergandengan dengan firman. Makanya banyak anak Tuhan mengharapkan mukjizat tapi nggak tahu firman. Nggak mungkin kamu mengharapkan kesembuhan tapi nggak tahu firman Tuhannya ada di mana. Nggak mungkin. Tapi kan ada Roh Kudus di dalam saya. Nah, masalahnya banyak anak-anak Tuhan yang mengharapkan mukjizat
sebulan ini kita belajar Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, jikalau Roh Kudus turun ke atasmu maka kamu akan mempunyai kuasa. Kuasa yang mana? Yohanes 14 ayat 12. Kuasa yang sama yang ada sama Yesus. Yaitu kita akan melakukan apa yang dilakukan Yesus bahkan lebih besar. Benar nggak? Atau di dalam Efesus 1 ayat 18 dan 19. Kuasa yang sama seperti Yesus hidup di kita. Menyembuhkan orang sakit, memberkati orang, mengusir setan, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi tahukah kamu bahwa Roh Kudus yang di dalam kamu sama seperti Yesus itu selalu bekerjanya dengan firman. Makanya dia disebut roh kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Jadi kalau anak Tuhan nggak berjalan, nggak mengingat firman Tuhan, nggak tahu firman Tuhan, hey, Roh Kudus bagaimana mau bekerja? Roh Kudus bukan hanya menyertai saudara, tetapi dia akan diam di dalam saudara dan akan diam sesuai dengan ayat 16, akan diam selama-lamanya. Jadi tidak ada yang bisa membuat Roh Kudus meninggalkan saudara. Amin. Nah, lalu dikatakan untuk apa Roh Kudus ada di dalam kita? Dikatakan Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, jadi Roh Kudus itu juga disebutnya penghibur, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar, perhatikan kata mengajar, segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi perhatikan, jadi Roh Kudus itu akan mengajar, dalam bahasa Ibrani-nya disebutnya didaktik. Tapi perhatikan, mengajarkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu sebabnya saya katakan Roh Kudus selalu bekerja bersama-sama dengan firman. Kalau saudara sakit, Roh Kudus akan mengingatkan engkau, didaktik engkau, mengajarkan engkau bahwa dalam 1 Petrus 24, 1 Petrus 2 ayat 24, Yesaya 53 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya penyakitmu lah yang ditanggung Yesus, sengsaramu lah yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Jadi kalau ada anak Tuhan, dia cuma bilang begini, aku percaya sih aku sembuh. Hey, tapi ada di mana? Karena Roh Kudus itu dikatakan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penting anak-anak Tuhan mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kamu hanya mendengar nggak cukup, kamu harus merenungkannya. Firman Tuhan itu dalam terjemahan asli dibilangnya davar. Davar itu juga artinya, akar katanya adalah benih. Jadi setiap firman Tuhan yang kamu dengar itu seperti benih yang ditabur di hatimu. Tapi kalau kamu ulang terus, kamu renungkan terus, firman Tuhan itu seperti disiram. Lalu dia akan berakar kuat, dikatakan firman Tuhan. So ini sangat penting untuk kita pahami. Nah, Roh Kudus itu dikatakan mengajarkan. Dalam bahasa Yunani artinya didaktik. Didaktik itu artinya mengajar seperti seorang guru. Satu lagi, dia berdiskusi. Jadi kita itu bisa bertanya jawab, kira-kira begitu. Tapi Tuhan, bukankah ada tertulis? Tapi Tuhan, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Roh Kudus yang ada di dalam saudara akan berdiskusi dengan engkau. Wah, itu sebabnya saya highlight buat setiap kita, penting bagi kita untuk setiap anak Tuhan hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Supaya kamu selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kamu supaya tindakanmu, apa yang kamu lakukan, responmu sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, kalau kamu mobilmu ditabrak sama seseorang, lalu kamu marah ketika mobilmu ditabrak. Oke, semua orang mobilnya kalau ditabrak pasti marah ya. Nggak ada orang yang ditabrak mobilnya lalu keluar dengan bersukacita, lalu berkata, wah, thanks God mobil saya ditabrak. Nggak ada. Tapi pasti semua orang yang mobilnya ditabrak akan kaget, mungkin marah. Tapi tahu nggak, respon yang berikutnya kamu akan bilang apa? Yesaya katakan apa? Semua yang diambil darimu, yang tercuri darimu, semua itu yang mengganti rasa malumu. Yesaya 61 ayat 7. Kalau saya tidak salah, Yesaya 61 ayat 7. Semua yang terambil darimu, yang tercuri darimu akan dikembalikan 2 kali lipat. Amin. Jadi saudara kan bilang ini, ya memang ditabrak, ya memang hilang uangnya. Saudara nggak menggerutu, saudara nggak komplain,
Karena kalau saudara komplain menggerutu, saudara membatalkan, kamu tidak percaya sama janji Tuhan. Tapi ketika kau berkata, aku percaya karena ada janji firman Tuhan. Tuh, lalu apa? Kamu akan mendapatkan ganti 2 kali lipat. Amin saudara. Jadi kalau kamu sakit, kamu sedang ada di ranjang, lalu kamu sakit, lalu dokter mulai berkata bahwa umurmu sudah enggak panjang lagi, apa yang akan kita katakan? Enggak, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 91, apa? Dengan umur panjang aku akan mengenyangkan engkau. Firman Tuhan katakan apa? Umur panjang dan apa? Dikenyangkan, bukan dengan kelaparan. Banyak anak Tuhan yang ngomong misal, gak apa-apa yang penting umur panjang. No, janji Tuhan. Umur panjang, kenyang. Amin. Dalam keadaan yang seperti ini, anak-anak Tuhan banyak yang berkata, ya makan aja sih sudah bagus. Karena banyak orang yang sudah di PHK. Banyak orang, ya baguslah kita cuman kerja, gak usah dapat THR, gak usah dapat bonus. Ya yang penting kita kerja aja udah bagus karena banyak perusahaan yang tutup. Dengarkan saya baik-baik, firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28, kamu akan tetap naik. Ada kata tetap. Tangkap gak? So, jadi gak peduli keadaannya, firman Tuhan katakan, gak peduli situasinya seperti apa, kamu akan tetap naik. Jadi saya akan bilang apa? Ketika saya mulai mendengar bahwa perusahaan saya atau kamu mungkin sedang di PHK, kamu akan bilang apa? Aku akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Karena itu janji Tuhan. Jadi kita tuh harusnya merespon Roh Kudus yang di dalam kita, selalu merespon segala sesuatu dengan firman. Nah, apa yang dilakukan dengan Yesus? Waktu Tuhan Yesus, perhatikan, ini yang pertama kali terjadi sama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu Tuhan Yesus pergi kemana? Ke padang gurun. Ini adalah padang gurun, tempat yang sama di mana banyak orang berpuasa. Diperkirakan Musa berpuasa di sana. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Nah, GKKD Southers, start dari minggu ini, saya encourage buat setiap kita, sekalian juga saya umumkan buat setiap kita punya schedule untuk berpuasa bersama, dan semua yang harusnya kita makan dalam satu hari, let's say kalau makan pagi, makan siang, makan malam, kita berpuasa, semua uang yang kita puasa, yang harusnya kita makan, kita masukkan sebagai dana sharing for caring buat semuanya kita. Start dari hari Selasa jam 6 malam sampai jam 6 malam di hari Rabu. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama sebelum dia masuk ke dalam pelayanan. Apa sih artinya berpuasa harusnya? Ini sekilas. Saudara, berpuasa artinya mengurangi bagian bagi diri saudara untuk memberikan kepada orang lain. Ada banyak orang berkata berpuasa itu kita harus melakukan ini, mengikat itu, menghancurkan ini dan sebagainya. Oke. Tapi saya mau katakan kepada kamu, firman Tuhan katakan, Yesaya katakan, berpuasa yang kukendaki adalah kamu memecah roti untuk orang lain. Jadi roti yang harusnya buat kita kasih buat orang lain. Harusnya malam ini saya makan, let's say makan malammu mungkin 30.000, 50.000 makan malammu, kamu keep it, lalu pegang, makan siang besok, makan pagi, makan siang, kamu simpan, lalu kamu masukkan ke dana keuangan kita untuk sharing for caring. Kamu transfer itu. Itu akan kita alokasikan untuk orang-orang yang akan kita support dan juga ke ladang-ladang misi. Nah, Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia juga harus melatih tubuhnya. Untuk ngapain? Mengurangi bagian bagi dirinya dan memberikan untuk orang lain. Itu sebabnya dia siap untuk masuk ke dunia pelayanan. Saudara, kan itu kan definisi pelayanan. Kita cuma punya waktu 24 jam. Mau nggak dari 24 jam itu kamu berikan kepada orang lain? Aduh capek, aduh nggak bisa, ini kan waktu buat anak saya, ini kan waktu buat keluarga saya. Hey, itu definisi dari berpuasa. Mengurangi waktu kamu berikan kepada orang lain. Oke, saya mau pelayanan. Berpuasa artinya uang yang kamu punya, mungkin kamu punya uang 10 juta, kamu berikan kepada orang lain. Oke, saya mau kasih buat dana sharing for caring.
Saya mau melayani dengan uang saya. Saya juga mau melayani dengan tenaga saya. Itu artinya berpuasa. Mari kita lanjutkan. Ketika Tuhan Yesus berpuasa, apa yang terjadi? Iblis datang, lalu lihat. Setiap kali iblis datang, dia selalu menggunakan 3 metode, saudara. Dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi iblis itu selalu datang sama ketika dia menggoda Yesus, dia juga menggoda saudara dengan 3 tipe ini. Yang pertama adalah keinginan daging. Benar nggak? Tuhan Yesus, iblis datang dan berkata begini, ubahlah batu ini menjadi roti. So ada tertulis. Yesus menjawab, ada tertulis. Nah lihat saudara, Roh Kudus yang di dalam Tuhan Yesus bekerja bersama-sama dengan firman. Dia berkata, ada tertulis. Amin. Dia berkata, Ulangan 8 ayat 3. Jadi Tuhan Yesus mengambil quote dari Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Penting bagi setiap kita mengerti. Tuhan Yesus langsung menjawab, manusia tidak hidup dari roti, tidak hidup dari uang, tapi dari firman. Seberapa banyak saudara makan firman setiap hari? Di gereja kita, saya encourage buat setiap keluarga, ayo lakukan setiap hari berkumpul dengan anak-anakmu. Kalau kamu nggak kasih makan anakmu dengan firman, keluargamu dengan firman, bagaimana mereka mau teguh berjalan? Karena yang pertama kali dicobain iblis, dia akan datang dengan apa? Keinginan daging. Begitu juga dengan kamu. Begitu juga dengan keluargamu, begitu juga dengan anak-anak youth, mahasiswa, karyawan. Yang pertama kali, kata firman Tuhan Yohanes 1, harusnya adalah firman. Tuhan Yesus mengingatkan, manusia hidup bukan dari roti. Yang kita khawatirkan setiap hari apa? Roti. Harusnya kita hidup dari firman. Karena apa? Setiap firman yang kita ucapkan menciptakan masa depan kita. Amin saudara. Penting bagi kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kenapa ayat terakhir dikatakan memakan buahnya? Tahu nggak kenapa? Karena setiap firman yang kamu ucapkan, davar dalam bahasa aslinya, davra, itu adalah benih. Oke? Setiap benih kalau diucapkan, setiap benih kalau yang kita ucapkan, kita lepaskan, dia seperti dilepaskan ke tanah. Apa yang kamu ucapkan terus gagal, susah, kekhawatiranmu, kekecewaanmu, kamu akan menuai apa yang kau takutkan, apa yang kau cemaskan. Seperti yang diucapkan oleh Ayub 3 ayat 25, sekitar segitu ya. Apa yang kutakutkan itulah yang mendatangi aku, apa yang kucemaskan itulah yang menghampiri aku, kata Ayub. Karena Ayub itu suka sekali mengucapkan apa yang dia takutkan. Lihat saudara, apa yang suka kau ucapkan, one day kau akan makan buahnya. Kegagalan, kesusahan. Tidak ada mukjizat di dalam kekhawatiran, tidak ada mukjizat di dalam negatif, saudara. Yesus menjawabnya, ada tertulis. Lihat, Roh Kudus selalu berjalan bersama-sama dengan firman. Yesus itu penuh dengan firman, nanti kita lihat. Dalam pencobaan yang kedua, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bumbungan bait Allah di Yerusalem. Di sana iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Iblis mengambil dari Mazmur 91. Dia katakan, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis, bayangkan, iblis itu mengambil ayat dari Mazmur 91. Saudara, bayangkan iblis tahu firman Tuhan, tapi sering anak-anak Tuhan gak mengerti firman Tuhan. Iblis sudah pakai firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan berkata bahwa, oh itu sudah firman Tuhan, pasti benar. No. Apa yang sedang dilakukan iblis? Iblis sedang membangkitkan keangkuhan hidup. Karena iblis bilang begini, kalau kamu lompat di bawah, di Yerusalem sedang ada perayaan umat Yahudi. Semua orang sedang berkumpul di Yerusalem.
Bayangkan saudara, Yesus di atas, lalu kalau dia lompat, lalu malaikat Tuhan akan menatang kakinya, dikatakan firman Tuhan supaya jangan terantuk. Lalu orang akan bilang, wow, keren banget. Lihat saudara, apa yang kita lakukan? Kita punya sesuatu untuk menjadi apa? Keangkuhan hidup kita. Kita tunjukkan, kita mungkin punya segala sesuatu yang mewah, yang hebat. Apa sih yang kita mau lakukan? Apa sih yang mau kita kerjakan sama semua orang? Seringkali orang yang rusak gambar dirinya, berusaha mendandani dirinya, supaya dia terlihat hebat sama semua orang. Ini trik iblis dari dulu. Kalau iblis melakukan yang sama kepada Tuhan Yesus, dia akan melakukan juga hal itu kepada engkau. Keangkuhan hidup. Kamu harus berpuasa untuk hal ini. Supaya ketika kamu memutuskan sesuatu bukan karena untuk keangkuhan hidupmu. Ketika kamu memutuskan satu pilihan tertentu, lalu kamu berkata, aku mau memberikan daripada ini untuk keangkuhan hidupku. Gimana kalau aku memberikan untuk A, untuk B, untuk C? Puasa untuk ini saudara, latih supaya kamu tidak hidup dengan keangkuhan hidupmu. Seringkali anak-anak Tuhan hidup dengan keangkuhan hidupnya, lalu bersembunyi di balik kata-kata, ya kan Tuhan mau memberkati kita. Iya, Tuhan memberkati kamu, tapi bisakah kamu dengan uang yang kamu punya, daripada kamu membeli sesuatu dengan brand tertentu yang sangat mahal, kenapa kamu tidak memberikannya untuk orang lain? Daripada kamu memuaskan keangkuhan hidupmu. Benar enggak? Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Ada tertulis. Matius 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi lihat, Tuhan Yesus selalu menang dari keangkuhan hidup. Tadi keinginan daging, Tuhan Yesus menang, tahu nggak dengan apa? Ada tertulis dengan firman. Jadi kalau kamu pengen sesuatu, kamu pengen angkuh terhadap sesuatu, pilihan yang kamu lakukan supaya orang lain menganggap kamu hebat, menganggap kamu kaya, menganggap kamu keren. Hey, let me tell, saya akan kasih tahu sama saudara. Benar? Kalau kamu diam sebentar, merenungkan kebenaran itu dengan Roh Kudus di dalammu, Roh Kudus akan mengingatkan engkau supaya kamu menang. Tidak dengan keangkuhan hidupmu. Kamu tidak kasih makan keangkuhan hidupmu. Yang ketiga, lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bukit yang sangat tinggi. Lalu dia berkata, semua kemuliaan ini akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan akan kuberikan kepada siapa saja yang kukendaki. Ini yang paling keren. Tuhan Yesus gak perlu mati. Tidak perlu mati disalibkan. Dia sembah iblis. Iblis ngapain? Aku akan berikan semuanya. Gak usah mati lagi di kayu salib. Gak usah lakukan itu. Sembah aja aku berikan dunia ini. Karena apa? Yesus kan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Tapi kalau iblis sudah kasih dunianya, gak perlu lagi mati di kayu salib. Benar gak saudara? Tapi Yesus tahu trik iblis. Ini apa saudara? Keinginan mata. Nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Keinginan mata. Ada berapa banyak hidup kita? Kita puaskan keinginan mata kita. Saya mau ini, saya harus dapat ini, saya harus dapat ini. Tahukah kamu sedang feeding, sedang kasih makan dirimu. Kata firman Tuhan, semuanya ini akan lenyap. Keinginan matamu akan lenyap. Jangan kasih makan itu sebabnya kamu berpuasa. Ketika kamu saya harus beli ini, harus merek ini, harus itu, harus ini. Saudara, coba tenangkan hatimu, itu gunanya kita berpuasa. Kamu izinkan kamu berdiskusi, didaktik kata firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalammu akan berdiskusi kepada kamu. Firman Tuhan, kalau kamu ada 2 pakaian, kamu punya 2 baju, kenapa kamu tidak kasih sama orang lain? Kamu akan baca kitab Yakobus, untuk apa kamu punya iman tapi kamu tidak punya perbuatan? Kamu berkata kamu punya iman tapi kamu melihat ada orang yang kedinginan, kata firman Tuhan, lalu kamu berkata, pergilah damai sejahtera bersama dengan kamu. Hei, firman Tuhan katakan, untuk apa imanmu bagi dia? Saudara, kita diberkati bukan dilihat dari apa yang kita punya. Tanda orang diberkati ketika dia memberi. Itu sebabnya Roh Kudus itu adalah roh
yang berbuahnya adalah kasih. Ada banyak anak Tuhan menyimpan segala sesuatu lebih besar untuk dirinya. Bahkan untuk hal-hal yang dia tidak perlu. Tapi ketika dia mau memberi untuk orang lain, susah banget. Dia dandanin dirinya, dia puaskan keinginan matanya, keinginan dagingnya, keangkuhan hidupnya. Saudaraku, harusnya kita menang terhadap hal ini. Kenapa Yesus bisa menjawab sesuai dengan firman? Kenapa Yesus selalu menang dan menjawab semuanya, membuat banyak mukjizat sesuai dengan firman? Bapak Ibu, Yesus itu sekolah. Nah, lihat, tiba-tiba Alkitab menceritakan umur 12 tahun, dikatakan firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 41-42, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Dalam terjemahan asli, kata pergi ke Yerusalem itu disebutnya pergi naik ke Yerusalem. Karena setiap orang yang pergi naik ke Yerusalem, mereka dibilangnya berhaj. Dalam bahasa Ibrani dibilangnya berhaj, atau dari situlah kata berhaji diambil dari bahasa Ibrani. Berhaji atau artinya adalah naik. Karena semua di dunia ini, mau dari manapun kamu, mau dari pegunungan manapun, kalau ke Yerusalem, Alkitab selalu menulis, mari naik ke gunung Allah yang kudus. Karena Yerusalem adalah tempat tinggi, Bukit Sion atau juga Bukit Moria. Kita tahu bahwa dari manapun kamu pergi, mari naik ke gunung Allah yang kudus. Jadi Yesus dibawa oleh orang tuanya naik ke Yerusalem. Apa yang dilakukan mereka di sana? Umur 12 tahun, Yesus mengikuti bar mitzvah. Bar artinya anak laki-laki, mitzvah artinya hukum. Jadi anak hukum, dikatakan firman Tuhan. Ini adalah adat istiadat yang harus dilakukan oleh orang Israel. Jadi Yesus itu sekolah, jadi dia gak menjawab semuanya. Karena tiba-tiba karena dia Tuhan, lalu dia bisa menjawab semuanya pertanyaan, dia hafal firman Tuhan. No, Ulangan 2 ayat 5 berkata, Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, lalu menjadi manusia, dikatakan firman Tuhan. It means sebagai manusia, Yesus harus belajar. Yesus memberikan contoh atau teladan kepada semua kita. Supaya kita harus mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Kalau enggak, anak-anak Tuhan hanya merespon segala sesuatu dengan perasaan. Ini sangat bahaya, anak Tuhan yang merespon segala sesuatu dengan perasaan. Harusnya sama seperti Yesus tadi, kita merespon segala sesuatu dengan ada tertulis. Sehingga kita selalu bisa melakukan mukjizat yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, orang Israel dikatakan umur 5 tahun mereka masuk kelas namanya Mikra. Mereka belajar abjad orang Ibrani. Lalu umur 10 tahun mereka belajar Mishnah. Mishnah ini, Mikra dan Mishnah itu nama sekolahnya adalah Bet Sefer, rumah roti. Pertama mereka umur 5 tahun masuk ke Mikra, lalu masuk ke Mishnah, lalu mereka masuk ke Bet Talmud. Di Bet Talmud mereka pada waktu itu sudah berumur 12, pada waktu zaman Yesus umur 12, tapi setelah itu dilakukan umur 13 tahun. Kemudian mereka masuk madrasah atau midras. Umurnya 20 tahun sampai 10 tahun. Jadi sampai 10 tahun, makanya kita sama-sama mengerti kenapa Tuhan Yesus setelah keluar umur 30 tahun, dia sudah lulus semuanya. Jadi level sekolah itu cuma sampai umur 20 tahun, tapi 10 tahun berikutnya dari umur 20 sampai 30, mereka ikut sekolah agama, kira-kira begitulah. Yang kalau lulus mereka boleh ngajar, mereka menjadi rabi. Tuhan Yesus lulus enggak? Ya, Tuhan Yesus lulus. Dari mana saya tahu? Dalam Yohanes 3, satu kali malam-malam ada seorang kepala rumah ibadah, namanya siapa? Nikodemus. Datang kepada Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Hai Rabi." Jadi kepala rumah ibadah, kepala agama mereka
rabi, yang sudah pasti dia rabi, memanggil Yesus sebagai rabi. Jadi kamu coba bayangkan, seorang profesor memanggil orang lain sebagai profesor, berarti orang lain itu legit sebagai seorang profesor. Jadi kepala para orang rabi ini memanggil Yesus sebagai rabi. Karena Yesus memang lulus dari madrasah, dari midras. Lihat saudara. Makanya Yesus bisa bertanya jawab dengan orang, dia bisa melakukan mukjizat karena semuanya dimulai dengan ada tertulis. Nah, kalau kita lihat gambarnya, setelah mereka lulus dari sekolah, saudara, mereka akan di umur 13, di umur 15 gitu ya, mereka akan, kalau saudara lihat itu adalah gambar kitab gulungan, kitab Torah, Matius, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang dinamakan yoke, itu yang dinamakan pikulah kuk. Jadi itu yang dinamakan kuk, saudara. Mereka harus pikul kuk itu, mereka harus bawa kuk itu sebagai lambang mereka menjadi sebagai anak Taurat. Mereka menguasai Taurat. Makanya mereka harus menguasainya, nggak boleh salah, mengucapkannya nggak boleh salah, harus hafal luar kepala. Makanya Tuhan Yesus datang berkata, kukku berbeda dengan kuk yang itu, berbeda dengan Taurat. Kukku itu ringan dan enak. Nah, tapi kalau di dalam hukum Taurat seperti ini, yang seperti saudara lihat di gambar, kalau mereka sudah selesai Bet Sefer, lalu mereka masuk Bet Talmud, lalu mereka masuk sekolah Bet Midras, masuk ke dalam madrasah. Nah, kalau saudara lihat di gambar itu, mereka menggunakan di kepalanya, mereka menggunakan tefillin shel ros. Itu adalah tali doa dinamakan. Kemudian di tangannya mereka menggunakan tefillin shel yad. Itu juga tali doa. Kalau saudara lihat di kepalanya itu ada kotak namanya totafot. Mereka masukkan firman Tuhan ke situ. Mereka menghafal firman Tuhan lalu mereka masukkan ke situ. Itu yang mereka lakukan sejak masih berumur 10 tahun, 5-10 tahun. Ini yang mereka lakukan, saudara. Supaya mereka hafal firman Tuhan itu karena ada ditulis dalam kitab Yosua. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam, pada waktu kamu di jalan, pada waktu kamu di ladang, pada waktu kamu di rumah. Kamu akan melihat mereka merenungkan firman Tuhan sebagai bagian dari hidup mereka. Amin. Itu yang dilakukan sama mereka, saudara. Tefillin sel ros dan tefillin sel yad ini mereka harus ikatkan setiap hari di dalam diri mereka sebagai doa mereka. Apa yang mereka doakan? Firman Tuhan yang mereka taruh di dalam kotak totafot yang ada di kepala dan di tangan mereka. Setelah mereka lulus dari Bet Midras, madrasah, mereka akan berkata begini, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Penglihatan bagi orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lihat. Setelah dia lulus, umur 30 tahun, dia katakan, now the Holy Spirit lives in me. Roh Kudus hidup di dalam aku. Amin, saudara. Itu sebabnya kita mengerti kenapa Yesus selalu bertindak semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus dari umur 5 tahun sampai umur 30 hidup belajar firman Tuhan. Dia mengisi dirinya dengan firman Tuhan. That's why dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Saya tutup dengan ayat ini. Tinggallah di dalam aku. Apa itu? Firman. Tuhan Yesus bilang, ini tentang Roh Kudus enggak? Enggak, karena Roh Kudus pasti tinggal di dalam engkau. Kita tadi sudah sama-sama belajar, meno di dalam engkau. Meno artinya tinggal, menetap selama-lamanya. Tapi yang dimaksud Tuhan, apa ini saudara? Firman. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Namun ia
Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak bisa berbuah. Entah itu buah-buah roh, entah itu kuasa, buah-buah roh Galatia 5, atau kuasa yang hidup di dalam saudara. Saudara nggak bisa melakukan itu kalau saudara nggak hidup bersama-sama dengan firman. Lalu dikatakan ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, yaitu firman, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, lalu kata firman Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Wow. Amin, saudara. Kalau kamu mau melihat mukjizat, kalau kamu mau melihat apa yang kamu doakan terjadi, kalau kamu mau melihat bagaimana janji-janji Tuhan terjadi, nggak ada cara lain. Ya benar, firman Tuhan katakan ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, roh yang ada di dalam kamu menjadikan kamu anak-anak Allah. Tapi anak Allah, kamu dan saya, tanpa firman, will see nothing. Tanpa firman, kita tidak bisa melihat mukjizat. Tanpa firman, kita tidak bisa melihat janji-janji Allah tergenapkan. Sama seperti Yesus, harusnya seperti itulah saudara dan saya. Setiap hari yang dia lakukan adalah merenungkan firman Tuhan dari umur 5 sampai 30 tahun. Dia hidup di dalam firman Tuhan. Saudaraku, kesukaanmu dan saya harusnya adalah firman Tuhan. Jangan cuma tahu, tapi saudara mengerti. Nggak guna saudara cuma bilang, ya ada sih firman Tuhan di A, ada firman Tuhan di B. No, saudara harus tahu, ada tertulis di mana? Di sini. Ada tertulis di mana? Di ayat ini. Ada tertulis di Filipi 4. Ada tertulis di B, di C. Seperti itulah harusnya kita hidup bersama-sama dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya percaya sekali setelah habis khotbah ini, saudara akan semakin mencintai firman Tuhan. Saudara akan semakin pengen merenungkan firman Tuhan, karena Roh Kudus hanya bisa bekerja bersama-sama dengan firman. Tanpa firman, Roh Kudus will do nothing. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap saudara. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, jikalau ada di antara saudara yang sakit, pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu, Kau telah dinyatakan sembuh. Aku menghardik setiap sakit penyakit, mematahkan setiap kuasa si jahat, menghancurkan tipu muslihat si jahat atas tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menghancurkan setiap kuasa si iblis atas tubuhmu, dan oleh nama Tuhan Yesus, kau telah dinyatakan sembuh. Jadilah sehat organ tubuhmu, jadilah sehat dadamu, kepalamu, kakimu, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang saat ini sedang bermasalah dalam finansialmu, saya berdoa janji Tuhan tidak mengenal musim. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergemuruh, berguncang, dikatakan firman Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidupmu. Pegang janji firman Tuhan, Allahku akan mencukupkan aku menurut kekayaannya. Yang mencukupkan engkau adalah Tuhan, yang mencukupkan engkau dari surga. Kecuali surga bangkrut, maka kau tidak bisa diberkati. Tapi surga tidak pernah bangkrut. Itu sebabnya Allah akan memberkati engkau menurut kekayaan dan kemuliaan surga, bukan ukuran dunia. Terimalah janji Tuhan, kau melihat penggenapan dari janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan hati saudara, siapkan perjamuannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan melakukan perjamuan bersama-sama. Siapkan hati saudara. Di hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berkumpul dengan para murid-murid dan dia berkata, waktuku telah selesai, kawanan domba ini akan tercerai-berai, domba ini akan disembelih.
Lalu pada waktu mereka mengadakan perjamuan terakhir, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya lalu berkata, roti ini adalah lambang dari tubuhku yang terpecah untuk engkau. Tubuh Tuhan Yesus dipecahkan supaya meninggalkan bilur-bilur, yang oleh bilur-bilur itu kau dan saya menjadi sembuh. Tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib telanjang. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ketika kau memakan roti yang ada di tangan kananmu, terimalah kesembuhan untuk tubuhmu. Terimalah berkat untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu. Mari sama-sama kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Perjanjian yang menggantikan yang lama. Yang lama, dosa saudara dan saya akan dikejar sampai keturunan ketiga dan keempat. Tapi karena darah Kristus, dosamu tidak diingat-ingat lagi. Oleh belas kasihan Tuhan, Dia mengampuni dan melupakan setiap pelanggaranmu. Darah Yesus telah menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya, sehingga engkau dan saya selalu layak untuk masuk menerima kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini. Kiranya kasih karunia Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah kita di dalam pekerjaan, diberkatilah kita di dalam keluarga kita, diberkatilah kita di dalam bisnis kita. Diberkatilah setiap kita di dalam studi, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita semua akan naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Supaya setiap perbuatan baik kita, orang dapat melihat Kristus dan mempermuliakan Bapa di surga. Setiap yang percaya bersama-sama dengan saya mengatakan, amin, amin. Selamat hari kenaikan Kristus. Saya percaya saudara semuanya diberkati. Sampai bertemu kembali di hari Minggu. Sampai bertemu kembali di persekutuan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita.